di tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Adik-adik, pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan juga oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Nah, permasalahan ini sering terjadi di kota yang padat penduduknya. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah sepanjang waktu ini adik-adik. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Nah, luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai itu sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai ini mendorong penyempitan badan sungai adik-adik. Nah, aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Nah, sebagian besar wilayah Manado ini terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan dataran sangat terbatas luasnya. Nah, sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng yang kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, ini tadi adik-adik bacaan ya tentang banjir ya, diambil dari microsite.metronews.com. Dari bacaan di atas kita akan belajar tentang membaca sekilas. Apa itu membaca sekilas? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Membaca sekilas itu dilakukan di dalam hati tanpa ada suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga dengan ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf ya. Jadi gagasan atau ide utama itu biasanya di awal, di tengah atau di akhir paragraf. Dalam teks agak panjang itu biasanya ada 150 sampai 200 kata.
Nah, teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Biasanya kalau gagasan utama terletak di awal paragraf di kalimat yang pertama, maka kalimat berikutnya itu berupa kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, setiap paragraf ini memiliki satu gagasan utama adik-adik yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Nah, beberapa gagasan utama dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf ya. Kita akan belajar menemukan gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf dalam bacaan tadi. Nah, kita di sini akan membuat peta konsep adik-adik seperti ini. Tadi paragrafnya itu ada 3. Kalau di buku kalian mungkin bentuk peta pikirannya ada 4 ya paragrafnya. Tapi kan dalam bacaan tadi hanya 3 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu gagasan utamanya adalah memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu bacaan tadi informasinya yang penting di paragraf pertama itu adalah tentang faktor penyebab banjir. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, lalu penebangan liar, lalu pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, lalu pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dan menjamurnya rumah di bantaran sungai. Itu informasi penting di paragraf yang pertama. Di paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai, mendorong penyempitan badan sungai. Lalu informasi pentingnya apa? Informasinya yang penting nih di paragraf kedua adalah dari tahun ke tahun warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai itu dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Lalu di paragraf yang ketiga, gagasan utamanya adalah di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Nah, informasi di sini yang penting di paragraf ketiga ini adalah penyebab banjir dan longsor yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Itu tadi adik-adik ya, peta pikiran dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, berdasarkan gagasan utama dan informasi penting tadi, kita akan membuat ringkasan dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, ini adalah contoh ringkasan dari Kak Citra adik-adik ya. Kak Citra ringkas dari masing-masing paragraf dari informasi penting tadi. Paragraf pertama, banjir menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, serta menjamurnya rumah di bantaran sungai. Lalu di paragraf yang kedua itu tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Nah, penertiban permukiman liar menjadi kesulitan pemerintahan daerah. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter. Permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujannya sangat tinggi. Di paragraf yang ketiga, di Manado itu rawan banjir dan longsor terjadi akibat pembangunan kota. Nah, sebagian besar wilayah Manado itu terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan yang datar itu sangat terbatas luasnya. Banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, ini ringkasan dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Perhatikan artikel di bawah ini adik-adik. Nah, kalian bisa meminta teman kalian atau kakak kalian atau orang tua kalian untuk membacakan artikel tersebut. Lalu kalian tentukan kata kuncinya dan informasi yang penting dari artikel tersebut. Nah, di sini artikelnya diambil dari kompas.com.
Banjir yang melanda Mojokerto Senin tanggal 27 Maret tahun 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kepuh Anyar ya, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga ke dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan dengan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-menerus sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar pada hari Senin. Nah, selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, lalu SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret tahun 2017 di malam hari. Nah, ini artikelnya adik-adik. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Nah, dari artikel tadi Kak Citra menemukan bahwa kata kuncinya adalah akibat banjir. Informasinya yang penting apa? Yang pertama adalah lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Yang kedua, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar itu diliburkan karena banjir. Yang ketiga, banjir kali ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan dengan banjir sebelumnya. Lalu banjir ini kiriman dari luberan kali itu sungai ya adik-adik ya. Aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1 dan 2. Banjir di Mojokerto ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras yang berturut-turut. Itu kata kunci dan informasi penting dari bacaan tadi. Pernahkah adik-adik bertanya mengapa di negara kita hanya 2 musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan yang memiliki 4 musim? Nah, untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari adik-adik. Di bawah ini disajikan informasi penting tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilanmu dalam menyimak dan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, mintalah temanmu, orang tuamu, atau saudaramu untuk membaca bacaan ada 2, ada 4. Lalu kalian catat gagasan utama yang ada di dalam setiap paragraf. Bacalah kembali setelah temanmu atau orang tuamu atau kakakmu sudah selesai membacakan. Kalian sekarang membaca sendiri dalam hati bacaan tersebut dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di setiap paragraf. Nah, kalian bisa cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh orang lain dan gagasan utama yang kamu temukan saat membacanya dalam hati. Apakah ada persamaan dan apakah kamu menemukan perbedaan juga? Nah, kalian bisa melakukan bersama dengan teman-teman kalian secara bergantian. Ini adalah bacaannya adik-adik, ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, gugur, dan musim panas.
Pada musim dingin, tanah akan diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas. Nah, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama daripada malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja adik-adik malam harinya. Nah, perbedaan musim di negara tropis itu terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Nah, pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringannya. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Nah, pada bagian bumi ini arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim, semuanya sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Itu tadi ya adik-adik bacaan tentang ada 2 dan ada 4. Nah, sekarang gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan tadi kalau dibacakan oleh orang lain atau dibacakan oleh temanmu atau keluargamu, apa yang kalian dapatkan? Nah, di sini Kak Citra mendapatkan di paragraf pertama kalau dibacakan oleh orang lain itu isinya adalah penyebab 4 musim di negara subtropis. Lalu di paragraf kedua itu tentang kemiringan di daerah poros bumi. Paragraf yang ketiga itu tentang angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Lalu setelah itu kalian kan membaca di dalam hati. Gagasan utama apa yang kamu dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati? Nah, setelah membaca bacaan dalam hati, Kak Citra di sini menemukan paragraf pertama itu isinya tentang perbedaan musim di negara tropis dan di negara subtropis. Lalu di paragraf kedua itu berisi tentang pengaruh arah dan kecepatan angin terhadap musim, dan paragraf yang ketiga itu berisi tentang muka bumi ini memiliki ciri khas masing-masing. Itu tadi adik-adik ya gagasan utama dari masing-masing paragraf dalam bacaan ada 2 ada 4 tadi. Berdasarkan teks ada 2 ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim. Ini musim ya adik-adik ya, bukan musim ya. Musim di bumi ini. Nah, yang menyebabkan adalah perbedaan musim itu akibat kemiringan poros bumi ketika bumi itu berrotasi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Di tema 8, bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya kaca jendela akan memuai. Namun pada malam hari suhu akan menurun. Nah, perubahan suhu itu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai harus lebih besar daripada ukuran kacanya adik-adik. Ada cukup ruang yang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak akan pecah. Nah, pada musim kemarau, malam hari itu tampak cerah. Cobalah kalian pergi keluar teras rumah kalian saat bulan purnama dan pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Nah, bulan itu akan tampak bulat ketika purnama adik-adik. Apakah menurut kalian bulan itu bergerak?
Nah, bulan itu bergerak pada porosnya, jadi dia akan berputar pada porosnya. Tetapi di sini bulan juga akan bergerak mengelilingi bumi. Apakah menurut adik-adik itu bulan memiliki cahaya sendiri? Kan bulan itu bersinar, Kak Citra, berarti memiliki cahaya sendiri dong. Nah, bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri adik-adik. Bulan ini hanya memantulkan cahaya matahari, sehingga pada malam hari bulan itu terlihat bercahaya. Apakah menurut adik-adik bulan itu berputar? Ya, bulan itu berputar pada porosnya. Apa yang dikelilingi bulan? Nah, bulan ini mengelilingi bumi. Itu pengetahuan awal yang perlu kalian ketahui adik-adik. Amatilah gambar berikut ini. Nah, ini adik-adik ya. Nanti bumi ini akan berputar mengelilingi matahari, sedangkan bumi sendiri juga berputar pada porosnya. Nah, bumi ini memiliki satelit yang namanya adalah bulan. Bulan ini akan terus mengikuti bumi adik-adik dan berputar mengelilingi bumi. Dan di sini bulan pun juga berputar sendiri pada porosnya. Nah, ini adalah arah rotasi bumi ya. Di sini bulan juga ikut memutari bumi adik-adik. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan itu? Nah, bulan ini melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Jadi yang pertama, bulan itu berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi. Lalu bulan itu berputar mengitari bumi atau yang disebut dengan revolusi. Dan bulan bersama bumi akan mengitari matahari atau akan berputar mengelilingi matahari juga. Jadi ada 3 gerakan putaran yang dilakukan oleh bulan. Bulan itu berotasi pada porosnya adik-adik. Bulan juga berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi akan mengelilingi matahari. Nah, bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan itu berasal dari pantulan sinar matahari. Adik-adik, apakah bentuk bulan akan sama setiap harinya? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Nah, di sini kalian amati, ini adalah bumi dan ini bulan yang terus berputar mengelilingi bumi kita. Nah, kalian lihat di sini, bulannya akan tampak berbeda-beda. Kalau di sini mungkin bulan penuh, di sini bulan sabit, di sini bulan sebagian dan lain sebagainya adik-adik. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri dari 4 anak nih. Nah, bersama kelompokmu ini kalian bisa melakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. Nah, sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. Lalu persiapkan bahan dan alat-alatnya secara lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Di sini ada tata tertib saat melakukan percobaan. Kalau biasanya kalian melakukan percobaan di laboratorium adik-adik, kalian pertama harus memakai pakaian laboratorium. Nah, kalau di sekolah kalian ada ya adik-adik ya, ada laboratoriumnya, itu biasanya wajib memakai pakaian laboratorium. Nah, saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, itu harus mengenakan baju lab, mengenakan sarung tangan, masker, dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Nah, saat menggunakan peralatan yang panas, kalian harus mengenakan sarung tangan yang tebal supaya tidak terbakar. Lalu berikutnya tata tertib yang berhubungan dengan cegah kecelakaan. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api. Beri tanda semua alat dan
zat yang berbahaya. Dalam situasi darurat sebaiknya jangan terburu-buru, selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Nah, biasanya tata tertib ini ada di laboratorium percobaan adik-adik. Lalu tata tertib berikutnya itu yang berhubungan dengan api dan listrik. Nah, untuk api, saat mengangkat benda panas demi keamanan, gunakan pinset atau penjepit atau sarung tangan. Nah, tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas. Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan yang menggunakan api. Lalu tata tertib dalam penggunaan listrik nih, jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak saja. Lalu jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Berikutnya, tata tertib yang berhubungan dengan benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang mempunyai tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan sampai orang lain terluka. Lalu peralatan kaca, gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah digunakan harus dicuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas dan akhirnya jatuh terus pecah adik-adik ya. Nah, itu tadi adik-adik beberapa ya tata tertib kalau kalian melakukan percobaan di laboratorium. Di sini ada tambahan tentang tata tertib yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah. Nah, kalian tidak boleh bahan kimia yang ada di laboratorium itu tidak boleh dimakan dan dicicipi adik-adik. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung. Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium karena berbahaya kalau langsung dihirup oleh hidung kita adik-adik. Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan, kalian harus membuangnya. Nah, limbah atau sampahnya, kalau asam dan basah harus dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar harus dibungkus koran atau tisu lalu dibakar. Nah, saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa. Menguji kenampakan bulan dan bulan purnama adik-adik. Tadi kalian sudah mengetahui tata tertib ketika kalian melakukan percobaan di lab. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan mengenai menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah kotak sepatu besar, lalu kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm, lalu lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas dan benang hitam. Berikutnya, langkah percobaannya, lapisi permukaan kotak sebagian bagian dalam ini dengan kertas hitam. Lalu gantunglah bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotaknya. Buatlah satu lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Buatlah 5 lubang lagi, 5 lubang intip nih adik-adik pada sisi kotak. 4 lubang pada tiap sisi itu memanjang dan 1 lubang pada posisi yang miring atau lebih rendah dari lampu senter ini. Jadi ini ya adik-adik ya, 4 lubang ini, yang 1 lubang yang ini. Pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. Lalu nyalakan senter dan amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti gambar. Nah, kalian bisa lihat nih adik-adik apa yang terjadi di dalam kardus ini.
Setelah melakukan percobaan, kalian bisa berdiskusi nih bersama dengan teman-teman kalian melalui pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Nah, yang terlihat adalah terjadinya perbedaan-perbedaan cahaya yang diterima oleh bola styrofoam tadi yang merupakan wujud bentuk dari fase-fase bulan. Coba kalian matikan lampu senternya. Apa yang terjadi? Nah, ketika lampu senter dimatikan, maka bola styrofoamnya tidak akan terlihat. Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Nah, kalian bisa melihatnya itu pada lubang yang ada di posisi miring atau yang lebih rendah dari lampu senter. Ada berapa banyak fase bulan dan apa saja bentuknya? Nah, fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Nah, fase bulan ini tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari jika dilihat dari bumi. Itu pengertian dari fase bulan adik-adik. Nah, fase bulan ini ada macam-macam adik-adik ya. Ada fase bulan baru, bulan sabit, bulan paruh, bulan bungkuk, bulan purnama dan lain sebagainya. Itu terpengaruh dari apa? Dari letak bulan, letak bumi dan letak matahari adik-adik. Sekarang fase-fase pada bulan itu, yang pertama adalah fase bulan mati atau disebut dengan bulan baru. Nah, pada fase ini permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari malah membelakangi bumi, sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Ini pada hari yang pertama. Lalu berikutnya ada fase bulan sabit adik-adik. Itu mulai terlihat dari bumi dengan mata telanjang dan bentuknya akan menyerupai bentuk sabit. Nah, itu biasanya akan terjadi di hari keempat dan hari ke-25. Berikutnya ada fase bulan separuh ya. Nah, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Itu hari ke-8 dan hari ke-21. Fase bulan bungkuk atau cembung. Nah, pada fase ini bulan terlihat cembung atau hampir penuh. Hari ke-11 dan hari ke-17 adik-adik, ini fase bulan bungkuk. Selanjutnya ada fase bulan purnama. Pada fase ini semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari itu menghadap ke bumi. Dari bumi, bulan itu terlihat satu lingkaran penuh adik-adik, dan biasanya itu di hari ke-14. Nah, setelah fase purnama, bulan akan terus mengecil dan kembali menjadi fase bulan separuh, lalu fase bulan sabit, dan fase bulan mati atau fase bulan baru lagi. Nah, itu tadi tahapan-tahapan atau fase-fase bulan ketika mengelilingi bumi. Tahukah adik-adik bahwa rotasi bulan itu dapat mempengaruhi pasang surut air laut? Nah, saat pasang biasanya nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air lautnya surut. Ayo mengenal bulan adik-adik. Nah, bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan ini sebenarnya gelap loh adik-adik. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Kalian sudah tahu kan, aspal itu aja hitam gelap adik-adik. Nah, bulan ini hanya sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan.
Nah, jarak orbit bulan dari bumi itu sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit itu tampak sama besar dengan matahari. Padahal tidak adik-adik ya, matahari yang paling besar. Nah, ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan bisa mengakibatkan yang namanya gerhana matahari total. Nah, di sini ya, gerhana matahari total itu ketika matahari, bumi dan bulan itu ada di dalam satu garis lurus. Adik-adik, nah itu tadi ya mengenai bulan nih adik-adik. Sekarang adik-adik kalian ingat kembali tentang membaca memindai. Nah, masihkah kalian ingat apa arti membaca memindai? Nah, membaca memindai itu membaca bacaan dari informasi-informasi pentingnya ya. Nah, dalam penggunaannya pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca ini akan membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Berdasarkan bacaan di atas adik-adik, kalian bisa tuliskan gagasan utama dari bacaan tersebut dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Nah, adik-adik bisa buat seperti ini ya kalau di buku kalian ya. Misalnya nama kalian siapa? Meja gagasan utama. Oh, gagasan utamanya adalah tentang bulan adalah satelit alami bumi. Lalu informasi pentingnya apa ya? Kalau di buku kalian kan agak terbalik begini ya. Oh, bulan itu satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bulan itu sebenarnya gelap. Bulan itu berpengaruh terhadap budaya manusia dan gravitasi bulan itu menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Adik-adik, kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lainnya ya. Dalam kesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok adik-adik. Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Nah, berikut ini ada 4 contoh tari yang dilakukan secara kelompok adik-adik. Tari yang pertama adalah tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta atau Solo adik-adik. Nah, tari Bedoyo Ketawang ini merupakan tari sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau di Keraton Solo adik-adik. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tarian Bedoyo Ketawang ini diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Bedoyo Ketawang ini merupakan tarian yang sakral, yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu adik-adik. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Nah, tari Bedoyo Ketawang ini akan diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, lalu tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa.
Berikutnya ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari serimpi ini merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat dulu adik-adik ya, serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Nah, sejak zaman kuno, tari serimpi ini sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya sakral adik-adik. Dulu itu tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih oleh keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Nah, meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedoyo. Berikutnya ada tari kelompok Pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, tari Pakarena ini merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau namanya puik-puik. Nah, tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena yaitu Macopong Daung Ranu, ini sudah almarhum. Di Kabupaten Goa terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan tari Pakarena Gantarang ini karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa yang lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Nah, tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903 saat Pangali Pataraja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Itu tadi ya tari Pakarena. Dan tari yang keempat adalah tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ini ditarikan pada saat upacara adat tertentu adik-adik. Terdapat versi lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, properti yang digunakan adalah sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 60 cm dan ujungnya itu dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari ini berfungsi untuk melubangi tanah adik-adik. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Nah, pola gerak pada tari ini itu biasanya hentakan kaki yang menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari contoh-contoh tarian tadi ya adik-adik ya. Nah, kalian sudah tahu ada tari-tarian yang berkelompok ya. Buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi penting dari tarian-tarian tersebut. Contohnya seperti ini adik-adik. Oh, tari bedoyo Ketawang. Informasinya apa yang bisa kita ambil dari tari tersebut? Oh, yang pertama, tari bedoyo Ketawang itu tarian sakral dari Keraton Solo. Pementasannya itu dilakukan ketika ada upacara penobatan Raja Baru. Nah, tari ini diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang. Nah, untuk menarikan tari bedoyo Ketawang ini memiliki persyaratan khusus. Tari ini tuh pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Nah, tari bedoyo Ketawang ini ditarikan oleh 9 orang penari wanita. Kualitas gerak halus, cenderung lembut atau pelan. Sedangkan tari serimpi
Serimpi itu adalah tari klasik dari Jawa Tengah, mempunyai arti tarian kristalisasi keindahan yang tinggi. Tari serimpi ini memiliki gerak yang lemah gemulai. Nah, gerakan itu menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Tari serimpi ini memiliki kedudukan yang istimewa di Keraton Jawa. Tari serimpi ini bersifat sakral, setingkat kesakralannya dengan pusaka. Nah, tari serimpi ini sifatnya tidak sesakral tari bedoyo. Sedangkan untuk tari pakarena itu berasal dari Sulawesi Selatan. Tari pakarena ini diiringi 2 kepala drum dan sepasang suling adik-adik. Tari pakarena itu dimainkan oleh Macopong dan Ranu atau ini sudah almarhum ya di Kabupaten Goa. Nah, tari pakarena Gantarang itu berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, tari pakarena Gantarang ini berasal dari Kerajaan Gantarang Lalang Bata. Tarian ini dimainkan oleh 4 penari perempuan. Nah, pertama kali ditarikan itu pada penobatan Pangali Pataraja. Sedangkan tari gantar tadi itu ditarikan saat upacara adat tertentu atau biasanya dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan itu berupa tongkat yang panjangnya kurang lebih 60 cm. Ujungnya tongkat itu dihiasi dengan rumbai-rumbai. Nah, tongkat panjang itu berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu pendek digunakan untuk menaburkan benih. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Itu tadi ya adik-adik ya, informasi mengenai berbagai macam tari.